Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Abdul Muntholib dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu menyusun teks prosedur. Namun sebelum kita bahas tentang teks prosedur anak-anak, perlu saya ingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah membahas tentang struktur dan ciri bahasa dari teks prosedur itu. Bagaimana, kalian masih ingat struktur dari teks prosedur itu? Ya, struktur dari teks prosedur terdiri dari dua macam, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Sedangkan ciri bahasanya anak-anak, ciri bahasa dari teks prosedur itu ada kalimat perintah, ada kata bilangan, juga konjungsi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini anak-anak, yaitu kompetensi dasar 4.6 yang berbunyi menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Baik anak-anak, kita mulai mempelajari tentang menyusun teks prosedur. Di sini akan saya tampilkan contoh dari teks prosedur yang berjudul cara membuat kue risoles. Kita awali dengan tujuan. Risoles adalah sejenis makanan camilan atau jajanan khas dari Jakarta. Isinya sangat bervariasi seperti soun, wortel, kentang, dan telur. Dengan dibalut kulit bertekstur lembut sehingga risoles dapat disukai banyak orang. Risoles berukuran kecil dapat dipakai sebagai hiasan untuk hidangan. Isi risoles dapat berupa daging ayam, sapi, ikan, udang, jamur kancing, wortel, kentang, atau buncis. Adonan datar dibuat dari campuran tepung terigu, kuning telur, mentega atau margarin, dan air atau susu. Berikutnya adalah langkah-langkah. Bahan untuk isian risoles terdiri dari 1. Wortel, 2. Kentang, 3. 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 garam secukupnya, 6 setengah sendok makan merica bubuk, 7 3 sendok makan minyak goreng, 8 seperempat cangkir air, 9 5 batang seledri. Sedangkan bahan untuk kulit risoles anak-anak terdiri dari 1 200 gram tepung terigu, 2 1 butir telur ayam, 3 450 ml susu cair atau air biasa, 4 1 setengah sendok makan margarin, 5 setengah sendok teh garam, 6 1 sendok makan rata tepung kanji, 7 300 gram tepung panin. Berikut ini cara membuat kue risoles, yaitu pertama
terlebih dahulu buat adonan isinya yang terdiri dari potongan wortel dan kentang yang berbentuk kubus super kecil serta bahan isian lainnya. Yang kedua, tuangkan minyak ke dalam wajan penggorengan, kemudian tumis bawang putih sampai harum. Masukkan cincangan daging yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian tumis hingga dagingnya berubah warna. Setelah itu, masukkan sayuran dan tambahkan sedikit air. Ketiga, tambahkan garam, merica bubuk, dan juga gula, kemudian tumis kembali hingga sayuran matang. Cicipi terlebih dahulu rasanya apakah sudah pas atau belum. Jika sudah pas, tambahkan seledri, masak sebentar, angkat dan sisihkan. Yang keempat, untuk kulit risolesnya campurkan bahan-bahannya seperti tepung, garam, telur, dan beri susu atau air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga licin. Selepas itu tambahkan margarin cair, aduk kembali hingga adonan tercampur rata. Yang kelima, panaskan wajan anti lengket atau teflon, tambahkan sedikit margarin dan biarkan hingga meleleh dengan sendirinya. Tuangkan 1 sendok sayur kecil adonan ke dalam wajan, lalu ratakan seperti gambar berikut ini. Masak sebentar hingga kulitnya matang, angkat dan sisihkan. Untuk proses memasak selanjutnya, permukaan wajan tidak perlu diolesi margarin lagi. Yang keenam, lakukan hal tersebut sampai adonannya habis. Biasanya satu adonan ini dapat menghasilkan kurang lebih 25 lembar, itu tergantung ukuran kulit risolesnya. Yang ketujuh, setelah itu buat adonan pelapisnya dengan cara mencampurkan tepung terigu dengan air, kemudian aduk rata dan sisihkan. Kedelapan, ambil selembar kulit risoles, pipihkan, lalu tuangkan 1 sendok makan isi risoles di atasnya. Kemudian lipat tepi bawah, lalu lipat kiri dan kanan, kemudian gulung. Setelah itu lem ujungnya menggunakan bahan pelapis yang sudah disiapkan sebelumnya. Kesembilan, anak-anak, setelah itu celupkan tiap gulungan risoles yang sudah Anda buat tadi ke dalam adonan pelapis, lalu gulingkan ke tepung roti. Lakukan hal tersebut hingga semua gulungan risolesnya habis. Ke-10, setelah itu goreng sampai matang dan berwarna kekuningan. Kemudian angkat dan sajikan. Risoles pun siap dinikmati bersama keluarga tercinta dengan didampingi sambal botolan atau sambal instan. Sekarang kita bahas tentang unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh yang ada dalam teks atau contoh kalimat yang ada dalam teks yaitu: ke-8, ambillah selembar kulit risoles, pipihkan, lalu tuangkan 1 sendok makan isi risoles di atasnya, kemudian lipat tepi bawah, lalu lipat kiri dan kanan, kemudian gulung. Setelah itu lem ujungnya menggunakan bahan pelapis yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian dari kalimat ini, anak, kita temukan kata kuncinya atau kata kunci dari kalimat ini yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah, yaitu kata ambillah. Unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan kata bilangan. Contoh kalimat dalam teks yang menggunakan kata bilangan sebagai berikut. Ke-6,
Lakukan hal tersebut sampai adonannya habis. Biasanya satu adonan ini dapat menghasilkan kurang lebih 25 lembar tergantung ukuran kulit risolesnya. Dari contoh kalimat di atas, kita temukan kata kunci yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan kata bilangan, yaitu kata ke-6 dan 25 lembar. Berikutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contoh konjungsi dalam teks atau contoh kalimat yang menggunakan konjungsi dalam teks tersebut yaitu tambahkan garam, merica bubuk, dan juga gula, kemudian tumis kembali hingga sayurannya matang. Nah, konjungsi yang ada dalam kalimat tersebut yaitu konjungsi dan. Nah, kemudian konjungsi dan ini merupakan konjungsi penambahan. Terus berikutnya ada kemudian. Nah, kemudian ini juga merupakan konjungsi kelanjutan. Demikian anak-anak contoh teks prosedur yang sudah saya tampilkan. Berikut juga dengan ciri bahasanya. Bagaimana, masih ada ya yang ditanyakan? Kalau masih ada silahkan. Baik anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira kalian sudah paham betul tentang teks prosedur. Sekarang kalian coba untuk menyusun teks prosedur lengkap dengan ciri bahasanya. Selamat mencoba anak, selamat bertugas, semoga keberhasilan menyertai kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.